Pertama terkait 20% anggaran pendidikan, Bu. Kita beberapa bulan yang lalu membahas itu dan Ibu mengatakan akan mengadakan rapat dengan menteri-menteri teknisnya. Harapannya di dalam pembahasan 2026 ini strukturnya sudah berubah. Tidak lagi sama seperti yang biasanya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Bappenas. Khususnya menempatkan sebagian daripada 20% anggaran pendidikan di pembiayaan yang selalu tidak direalisasikan. Sehingga 20% anggaran pendidikan tidak pernah tercapai. Selalu 15, 16, dan seterusnya. Jadi dengan adanya putusan MK itu juga merupakan momentum untuk mereformasi struktur dari 20% anggaran pendidikan. Nah, apakah yang Ibu katakan waktu kita rapat dulu itu sudah benar-benar dirapatkan dengan menteri terkait? Pertanyaannya pada waktu itu adalah berapa sebenarnya anggaran pendidikan kita yang ideal? Apakah anggaran pendidikan kita yang ideal itu telah melampaui 20% anggaran pendidikan APBN atau dia di bawah 20% APBN? Kalau kebutuhan itu di atas dari 20%, selayaknya alokasi yang di pembiayaan dilempar ke belanja, tidak ditaruh di pembiayaan karena kebutuhannya masih lebih tinggi dari 20%. Kecuali pada satu saat 20% APBN itu sudah di atas dari kebutuhan. Boleh itu ditaruh di pembiayaan untuk mengendalikan defisit lah atau apa. Tapi selama kebutuhan di atas dari 20%, misalnya 20% pendidikan itu nilainya 800, sementara kebutuhan pendidikan kita yang ideal 1000, ya jangan taruh di bawah dong. 20%-nya ada sebagian yang ditaruh di bawah karena masih kurang. Nah, harapan kita, Ibu Menteri sudah mengadakan rapat dengan Menteri teknisnya. Ini saya kasih gambaran, Bu. Jumlah SD di Indonesia itu ada 149.748 negeri dan swasta. Jumlah gurunya ada 1,5 juta dan jumlah siswanya SD di Indonesia dan jumlah siswa SMP di Indonesia juga ada. Terus deh. Nah, saya ingin sampaikan, Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3 itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%. Mulai S1 sampai S3 itu nggak sampai 5%. Jadi bayangkan kalau ini terus kita tidak lakukan pembenahan, saya tidak yakin bonus demografi yang kita gaungkan bisa kita nikmati. Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real.